Sekarang pertanyaan Ustadz, mana yang dikatakan bangkai mencit di dalam hati itu? Hah? Mana yang katakan bangkai tikus di dalam diri itu? Tuh dia, sum'ah tuh, gibah, namimah itu, sok ganteng, sok rancak, sok lebay itu dia tuh mencit tuh. Tuh musang tuh bangkai itu. Buang itu dahulu. Maka proses untuk mendapatkan tajalli, proses untuk mendapatkan nur, proses untuk mendapatkan hidayah, inilah yang diantarkan oleh orang kasab. Proses yang pertama, lakukanlah namanya takhalli. Nah, ini proses pertama, takhalli. Nah, jadi proses takhalli itu proses membuang mencit dari sumur, membuang sifat musang di dalam diri, proses menyembelih sifat onta, proses menyembelih sifat kerbau di dalam diri. Jadi ketika kita melakukan proses takhalli, itu maknanya kita telah berusaha membuang sifat sombong, takbur, dengki di dalam diri itu, membuang sifat ontah, kerbau dalam diri, membuang bangkai tikus di dalam diri, dibuang dulu. Kalau tak ada tikusnya lagi di dalam, tak ada mencitnya di dalam, ya, barulah kedua lakukan prosesnya. Apa proses yang kedua? Disebut namanya tahalli. Diisilah dia dengan sifat sabar, diisi dia dengan sifat ikhlas, diisi dengan sifat tawakal. Isilah kelimah zikir di situ. Baru nanti ada hasilnya. Ya. Ini Allah katakan kepada kita. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Apabila kamu senantiasa berzikir kepada aku, kata Allah, karena bangkainya telah terhilang, bangkainya telah terbuang di dalam hatimu, maka disitulah zikirmu itu mampu menghantarkan kerinduan kepada aku. Zikirmu itu mampu menghantarkan mahabbah dan bermanja-manja dengan aku. Kenapa? Mencitnya nggak ada lagi dalam. Tikus tak ada lagi, bangkainya sudah dibuang. Ini yang dikatakan oleh Rasul, likulli shay'in sakalatun wa sakalatul qalbi zikrullah. Tiap-tiap sesuatu itu ada alat pembersihnya. Pembersih air tadi dari bangkai tikus, zikirlah itu, timba itu. Timba air yang ada dalam hati itu, kuras dia. Cara menimba, cara menguras air yang terkena bangkai tikus tadi itu dengan cara subhanallah, dengan cara alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allah Allahu Allahu. Itu caranya. Ketika telah bersih, baru disebut namanya proses yang terakhir, tajalli. Nah, bukan tajala, tajalli. Tajalli itu benar-benar nyatalah hidayah dan petunjuk Allah itu. Wa may yu'min billahi yahdi qalbahu yahdillahu linurihi may yasha. Barang siapa yang hati dan jiwanya telah jinak dan patuh kepada aku, hatinya itu tidak ada lagi bangkai mencit dan tikus di dalamnya. Air di dalamnya itu telah bening dan telah bersih. Yahdi qalbahu, maka disitulah aku bimbing hatinya. Bagaimana cara Allah membimbing hati kita? Yahdillahu linurihi may yasha. Allah masukkan nur itu ke dalam kalbumu. Maka ini yang dikatakan oleh Rasul. Idza dakhala nur fi qalbil mu'min in pasaha wan saraha. Apabila nur itu telah masuk ke dalam hati seorang mukmin, maka hatinya akan menjadi mudah dan lapang. Hatinya akan muncul rasa mahabbah, rindu, cinta dan bermanja-manja dengan Allah. Disitulah kita merasakan kehadiran dan kedekatan Allah itu. Dekat yang tiada bersentuhan, jauhnya yang tiada berantara itu. Baru kita bisa mengatakan innallaha ma'ana itu. Jadi rupanya Allah itu benar-benar mengawas
akan diri kita ini 24 jam Bapak Ibu. Jadi aktifkan, instalkan kesadaran Allah itu di dalam diri. Kalau sudah terinstal, sudah aktif kesadaran Tuhan di dalam diri, barulah mantap pengakuan kita ini, innallaha ma'ana. Nah, Allah benar-benar berserta kami. Baru ada rasa nyaman, baru ada rasa tenang itu. Ala bizikra tatmainul qulub itu. Ya. Tapi ada orang berzikir tak tenang batinnya. Ada orang berzikir tak tenang jiwanya. Sebenarnya dia belum berzikir. Dia belum berzikir. Yang dia lakukan itu adalah membaca kalimat zikir. Kalimat zikir subhanallah, alhamdulillah, Allah. Itu kalimat zikir. Itu bacaannya. Tapi sebenarnya dia belum berzikir kata Tuhan. Menurut kita ada berzikir. Menurut Allah kita ini belum berzikir. Kita baru menyebut lafaz zikir. Yang zikir itu ingat. Ingat itu di dalam hati. Kalaulah ingat itu di dalam hati. Hati yang mana letaknya ingat itu Bapak Ibu? Hati itu terbagi berapa itu Dewi? Hati itu terbagi berapa? Hah? Ya, hatinya terbagi berapa? Terbagi puat, terbagi sepen. Lihat hati Bapak Ibu tuh, lihat bagiannya. Kita mau letakkan mahabbah nanti itu, ya. Ada namanya hati sudur. Nah, tuh, sudut hatimu. Di dalam hati sudur itu ada namanya hati apa? Ya, hati fuad. Di dalam hati fuad ada apa? Hati kulub. Di dalam hati kulub itu ada apa? Sagofa. Atau nama lainnya apa? Bahjatul kulub. Di dalam hati bahjatul kulub itu hati lubban. Di dalam hati lubban itu ada apa? Puak juga lagi. Lalari rijang kijang rimbo mah. Lalapi kijang kerimbo ni kalipa. Di dalam lubban itu ada sir. Di dalam sir itu ada apa? Ada nur. Di dalam nur itu ada aku. Itu maksudnya. Rupanya iman itu terletak di dalam rahasia hakikat diri. Mana yang dikatakan rahasia hakikat diri? Mana yang dikatakan rahasia hakikat diri? Itu adalah nur itu. Nur itu dia. Di dalam nur. Nur itu di mana itu? Itulah nur itu diri Tuhan loh. Itu yang Allah katakan. Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Akan tetapi Allah lah yang membuat kamu cinta, rindu, bermanja-manja dengan Allah. Lalu Allah pula yang menanamkan kerinduan itu selalu tertanam di dalam rahasia hakikat dirimu. Itu maknanya. Makanya ketika rohani telah bersih, jiwa telah bersih, tidak ada lagi namanya bangkai tikus, bangkai bungsang di dalamnya. Barulah kita bisa mengatakan innallaha ma'ana itu. Ini yang Allah beri jawabannya kepada kita. Iza dzukirallahu wajilat qulubuhum itu. Apabila kamu ingat akan aku hadir di dalam dirimu, aku sudah menjadi rahasia dirimu. Wajilat qulubuhum, maka hatimu bergetar. Hatimu bergetar itu disebabkan karena kamu mampu merasakan kehadiran aku pada dirimu Tuhan. Menyaut yang di dalam itu Bapak Ibu. Ya, karena kita ingat kita dengan dirinya, kontak dia di sana. Ini yang Allah katakan, fazkuruni azkurkum. Jika kamu ingat aku, pasti aku ingat akan kamu. Secara syariat, mana yang lebih dahulu Allah ingat kita atau kita ingat Allah dulu? Secara syariat, kita yang lebih dahulu ingat Allah. Makanya Allah katakan, fazkuruni azkurkum. Maka apabila kamu ingat aku juga ingat dirimu.
Kalau kamu datang kepadaku dengan berjalan, aku datang kepadamu dengan berlari. Tunjukkan kerinduan kita. Tunjukkan mahabbah kita kepada Allah. Kalau kita sudah tunjukkan dan buktikan kecintaan kita, mahabbah kita, kerinduan kita kepada Allah, Allah akan buktikan kecintaan dan mahabbahnya juga kepada diri kita ini. Kalau kita cinta dengan Allah, Allah lebih cinta lagi dengan diri kita ini. Makna hakikatnya, ini hakikat lagi. Makna hakikat, mana yang lebih dahulu kita ingat Allah atau Allah ingat kita? Allah ingat kita lebih dahulu. Baru kita bisa ingat Allah. Kalau Allah tidak ingat kita, maka kita tak pernah ingat Allah tuh. Nah, ini yang Allah katakan itu. Ya. Waskur rabbaka izah nasita. Cepat kembalikan rohanimu kepada aku pada saat kau lupa. Jadi yang mengingatkan kamu lupa itu bukan kamu. Aku yang mengingatkan kamu lupa ketika kamu sadar bahwa kamu lupa. Yang mengingatkan itu aku. Cepat hadirkan rohanimu kepada aku. Jadi Bapak Ibu lupa, lalu Bapak Ibu ingat. Bukan Bapak Ibu yang menyadari diri Bapak Ibu itu lupa, lalu ingat. Allah yang mengingatkan kita, Allah yang menyadarkan kita bahwa kita itu lupa. Ketika itu baru kita teringat bahwa kita itu lupa. Contoh secara zahir. Bapak Ibu duduk sekarang di sini. Lalu teringat teman yang sudah meninggal dunia. Teringat ayah bunda kita. Sebenarnya, hakikatnya, bukan Bapak Ibu yang mengingat ayah bunda. Bukan Bapak Ibu yang mengingat teman yang sudah puluhan tahun tuh. Secara hakikatnya ayah bunda kita, teman dan sahabat kita lah yang mengingat kita, baru kita tersadar kita ingat akan dirinya. Sekali lagi, secara makna hakikat, kalau kita ingat teman, ingat sahabat, ingat orang tua kita, yang telah almarhum dan almarhumah, sebenar-benarnya teman dan sahabat ayah bunda kita lah yang mengingat anak-anaknya. Teman dan sahabat itu mengingat diri kitanya. Ketika itu barulah kita teringat akan ayah bunda kita. Ketika itu barulah teringat kita dengan sahabat kita. Dia yang lebih dahulu mengingat kita, baru berbunyi di sini. Oh, itu yang Allah katakan iza zukirallahu wajilat qulubuhum itu. Apabila dia mengingatkan dirimu, disitulah tersentaknya batin kamu itu. Ini makna hakikatnya. Nah, kalau bahasa syariatnya kita yang mengingat dia. Oh, ada apa lah temannya? Ada apa lah ya? Ada. Padahal teman itu udah 10 tahun, udah 15 tahun tidak berjumpa dan meninggal kan? Teringat kita, berarti kita yang mengingat dia. Secara syariatnya. Namun secara hakikatnya dia yang mengingat kita, baru kita teringat akan dia. Maknanya Allah yang lebih dahulu mengingatkan kita, baru kita tersadar, kita baru bisa ingat Allah. Itulah anugerah Allah itu. Apa kata Allah? Walaulah fadlullahi alaikum wa rahmatuhu mazakka minkum min ahadin abada lakuntu minal khasirin. Kalau bukan karena karuniaku, kalau bukan karena anugerah aku, kamu tidak akan pernah bisa beribadah dan mengingat aku. Tapi kenapa kamu bisa beribadah dan mengingat aku? Karena akulah sebenarnya telah menitipkan karunia dan anugerah aku kepada dirimu. Kalau aku tidak ingat dengan dirimu, kamu pasti tidak pernah ingat dengan aku. Jadi kita bisa ingat Allah, itu karena kasih sayangnya. Kita bisa ingat Allah, itu karena karunia dan nikmatnya. Maka beruntunglah kita Bapak Ibu. Dengan karunianya, kita bisa beribadah dan mengingat akan dirinya. Kalau kita sadar, kita bisa beribadah dan ingat kena dirinya, maka hilanglah kesombongan yang ada di dalam diri kita itu. Apa sebabnya hilang kesombongan dalam diri? Karena sebesar zarah amal ibadah kita, sebesar zarah zikir kita, itu datangnya bukan karena kemampuan dan usaha kita. Akan tetapi sebesar zarah amal ibadah dan zikir kita, itu sebenarnya karena karunia dan anugerah Allah kepada diri kita. Maka bolehlah kita di situ bahagia dan bersyukur karena memandang karunia dan anugerah Allah yang Allah titipkan kepada kita, sehingga kita bisa beribadah dan mengingat akan dirinya. Jangan terbalik. Yang terbalik itu gimana?
kita bangga, kita bahagia, kita senang, kita mampu beribadah dan berzikir karena usaha dan ikhtiar kita. Kalau kita bangga, senang dan gembira, kita melihat diri kita mampu beramal dan berzikir karena kemampuan kita, maka disitulah kita tadi termasuk orang yang sombong itu. Padahal diri kita la haula wala quwata illa billah itu. Sombong nanti di sana. Bukti sombong. Pasti kita ini setidak-tidaknya kita membanding-bandingkan amal kita dengan amal kawan kita. Kita akan membanding-bandingkan ibadah kita dengan amal ibadah teman kita. Kita sanggup tahajud, dia nggak sanggup tahajud. Kita sanggup duha, dia nggak sanggup duha. Kita sanggup puasa Senin Kamis, dia nggak sanggup. Itu yang akan membanding-bandingkan. Apa sebabnya itu? Karena kita selalu memandang amal itu terjadi karena kemampuan kita, bukan karena karunia dan rahmat Allah. Tapi kalau kita sadar kemampuan yang kita punya ini, itu adalah bentuk karunia dan rahmat Allah, maka tidak ada sebesar zarah rasa ujub dan takbur itu muncul di dalam diri, karena semuanya itu terjadi karena karunia dan kasih sayang Allah kepada kita. Ini maksudnya Bapak Ibu, memahaminya. Jadi kalau rohani ini telah bersih, rohani ini telah suci, kita telah menyembelihnya, barulah bisa wusul kepada Allah itu. Jadi kurban diri yang bisa menghantarkan kepada Allah, bukan kurban sapi. Nah, kalau kurban diri ini, kalau dibilang bahasa kiasnya, sapi yang berkaki dua, bukan sapi yang berkaki empat. Sapi yang berkaki dua. Sapi yang berkaki dua itu maksudnya sifat sapi yang ada dalam diri. Kalau sudah bersih, kalau sudah disembelih, fasholli li rabbika wanhar, maka sampailah kepada Allah. Tapi bukan sapi yang berkaki empat yang menghantarkan diri kepada Tuhan itu Bapak Ibu. Walaupun bukan sapi yang berkaki empat yang menghantarkan diri kepada Allah, apabila kita telah menzahirkan sifat sapi tadi, kita telah zahirkan penyembelihannya dalam sapi yang berkaki empat, karena iman, karena takwa kepada Allah, maka itulah yang usul kepada Tuhan itu. Nah, jadi nampak kita melakukan penyembelihan ini karena iman, karena ketakwaan tadi itu. Itulah kenapa, karena diri ini sudah mengenal siapa sebenarnya dirinya. Baru usul kepada Allah Bapak Ibu. Mungkin itu saja Bapak Ibu tentang rahasia kurban Nabi Ibrahim, rahasia kurban secara zahir dan batin, sehingga kita benar-benar mampu mengamalkan ayat ini setiap waktu sholat, setiap harinya sampai habisnya usia umur kita. Kalau datangnya nanti bulan Zulhijjah, ada kita uang, maka zahirkanlah penyembelihan sifat onta kerbau ini dalam bentuk penyembelihan hewan ternak yang berkaki empat. Barulah sempurna kurban kita secara zahir dan batin. Itu saja Bapak Ibu, udah panik aku. Itu saja kita masuk kepada muzakarah. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.